Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata dengan apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, bruder, ibu bapak, saudari-saudara, putra-putri Tuhan yang terkasih, salah satu hasil pembicaraan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus, seorang pemimpin agama orang Yahudi dan termasuk kelompok Farisi. Dalam pertemuan kedua pribadi itu dihasilkan pemahaman tentang kelahiran kembali dalam Roh. Pengertian tentang kelahiran itu sama dengan kelahiran seorang bayi yang setelah tinggal di dalam rahim ibu selama 9 bulan, akhirnya saat kelahiran, bayi itu harus meninggalkan tempat yang nyaman dan hangat dan berpindah di luar rahim, melewati peristiwa kelahiran yang keadaannya berbeda jauh dengan keadaan sewaktu masih di dalam rahim ibunya. Maka bayi yang lahir itu pasti menangis karena harus meninggalkan keadaan yang sudah nyaman, tiba-tiba harus berpindah masuk ke dunia baru yang tidak hangat, yang tidak nyaman, dan penuh tantangannya. Demikian halnya yang dialami oleh Nikodemus yang diminta lahir kembali dalam Roh. Ia harus meninggalkan diri sebagai pemimpin agama Yahudi yang sudah mapan dan enak, dan mulai harus hidup dengan warna yang berbeda dengan hidup sebagai pemimpin agama Yahudi. Pasti hati Nikodemus menangis keras, bahkan masih ditambah tangisan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Lahir kembali dalam Roh itu bagi Nikodemus harus meninggalkan hidupnya sebagai manusia lama,
dan mengenakan manusia baru, yakni mengenakan hidup bersama Kristus yang bangkit. Tanpa bersekutu dengan Kristus yang bangkit, hidupnya masih sebagai manusia lama. Hanya dalam kesatuan dengan Yesus yang bangkit, hidupnya akan berbuah lebat dan memiliki keselamatan dan hidup kekal. Tuhan Yesus bersabda kepada Nikodemus, "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Artinya, kata-kata yang duniawi saja tidak dipercaya oleh Nikodemus, apalagi kata-kata tentang surga yang tidak diketahui datangnya dari mana dan perginya kemana. Betapa semakin sulit untuk mempercayainya. Seorang yang lahir dari roh justru semakin berani hidup dalam bimbingan roh, sehingga mampu memahami diri sebagai orang beriman yang mempersiapkan surga. Bagi orang beriman, surga adalah tempat terlaksananya kabar gembira tentang kerajaan surga yang telah disiapkan selama hidup di dunia. Dan hanya orang-orang yang mampu memelihara kehidupan selama hidup di dunia ini akan memperoleh kehidupan kekal atau surga. Memelihara kehidupan dunia ini macam apa? Apakah hidupku semakin sehati dan sejiwa dengan rekan sekomunitas, dengan seluruh anggota keluarganya? Atau saya malah membiarkan komunitasku, keluargaku tidak rukun? Orang yang sungguh mengalami kebangkitan Tuhan Yesus tentu suka hidup yang rukun, yang damai, yang saling membantu dengan sesamanya. Lahir kembali adalah hidup dalam kebaruan dalam roh. Istilah dilahirkan kembali memaksudkan dimulainya hubungan antara Allah dan seseorang yang dilahirkan kembali. Allah mengadopsi mereka yang dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Sama seperti seorang anak yang diadopsi secara resmi, status orang yang dilahirkan kembali akan berubah. Mereka akan menjadi anggota keluarga Allah. Perubahan hidup sudah dijalani selama hidup di dunia ini. Inilah contoh-contoh orang yang mengalami hidup lahir dalam roh. Orang dari kehidupan yang jauh dari Tuhan, acuh tak acuh terhadap Ekaristi, hidup dalam kedosaan aneka macam. Setelah mengalami roh, ia berubah menjadi orang yang haus berkomunikasi dengan Tuhan, yang haus akan Ekaristi, yang haus akan firman Tuhan. Relasi keluarga yang penuh kebencian
berubah menjadi keluarga yang harmonis. Ada yang lain, sikapnya egois, kurang bisa memahami, tidak mau mengalah, atau tidak mau memaafkan, dan tidak mau mengampuni. Itu yang menjadi pangkal utama pertengkaran demi pertengkaran dalam keluarga. Ia meninggalkan gereja dan beralih ke kelenteng. Juga saat menghadapi masalah dalam usaha, sering mencari solusi lewat paranormal. Setelah mengalami kelahiran dalam roh, relasi suami istri menjadi baik kembali. Kedua orang itu menjadi lebih penuh pengertian satu dengan yang lain, bahkan berani saling meminta maaf dan juga mau memberikan maaf, serta lebih bersabar dalam menghadapi pasangannya. Juga merasa diteguhkan oleh kehadiran teman-teman dari kelompoknya. Itu juga sungguh mendukung hidupnya tidak sendirian dan membuat iman kepada Tuhan semakin tumbuh pesat. Ada orang yang merasakan peran roh terasa memeluknya, membuat hidupnya nyaman, tentram, dan Roh Kudus membebaskan dia dari segala beban yang dipikul dengan sangat berat. Ada yang mulainya sudah cukup lama menjadi orang yang pemarah, pendendam, sikapnya kasar kepada keluarganya, sangat kurang perhatian. Berdoa hanya sejauh kebutuhan saja. Alkitab dibaca tetapi tidak mendalami, bahkan tidak memahaminya. Setelah sentuhan Roh Tuhan, dia merasa mendapat kelepasan, kelegaan, kedamaian, dan sukacita yang luar biasa. Hidupnya berubah total. Dia menjadi begitu mencintai keluarganya, lebih sabar, pemaaf, rajin berdoa. Saudara-saudari, itulah segelintir kesaksian orang-orang yang hidup lahir dari roh. Yang jelas, lahir dalam roh adalah jalan orang bisa menemukan surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.